Waktu abang pergi ke kota Singkawang, abang lihat banyak amoy di jalan. Terkejut abang terheran-heran, sebab abang belum pernah ke sini. Untung ada orang ganteng si Singkawang, berkenalan kami di jalan. Dibawanya aku ke Sungai Yordan untuk ibadah raya yang pertama. Memuji Tuhan, dengar firman, hatiku senang tiada terkira. Memuji Tuhan, dengar firman, hatiku senang tiada terkira. Yiha! Wah, dingin kali pun, sampai menggigil aku. Begitu pula tulang-tulangku. Mantap kali bah musiknya. Horas Magembala, Horas Mugembala, horas semua jemaat. Kita lanjut lagi nyanyinya ya. Memuji Tuhan, dengar firman, hatiku senang tiada terkira. Memuji Tuhan, dengar firman, hatiku senang tiada terkira. Senang kali aku ibadah di sini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagiku. I love Sungai Yordan Singkawang. Haleluya. Sorak-sorak muliakan nama
Haleluya, shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom yang di rumah, untuk saudara-saudara semua yang pada saat ini bersama-sama dengan kita datang kita beribadah kepada Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini ada sukacita yang baru yang dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang lebih lagi paling meriah bagi Tuhan. Karena sukacita Tuhan itu adalah kekuatan bagi setiap kita. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Siap untuk menyembah Tuhan, amin. Mari tenangkan hatimu pada saat ini kita datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Engkau hadir. Engkau menjamah setiap kami buka hati kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupi kami dimanapun kami berada. Roh Kudus, Engkau yang beracara pagi hari ini, Engkau menjamah setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan yang terjadi di saat kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindukan lawatan-Mu pagi hari ini. Kami rindukan Engkau Tuhan pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang akan melakukan jauh melebihi yang kami pikirkan dan kami harapkan. Dan Engkau Tuhan yang layak untuk dipuji, disembah. Engkau yang bertata di atas puji-pujian kami umat-Mu Tuhan. Dan dengan segenap hati kami akan muliakan nama-Mu Yesus. Nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala-galanya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita, bangkit berdiri. Sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan Yesus dahsyat. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-muji Engkau di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hati kita penuh dengan syukur pagi hari ini. Amin. Karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba beritahu dulu kepada kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagi engkau. Haleluya. Mari puji Dia dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik sampai selama-lamanya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, dengan nyanyian syukur, hadirannya penuh sukacita. Sekali lagi katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik di dalam kehidupannya, sorakan haleluya. Lebih lagi kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sama-sama katakan sebab Tuhan Dia baik.
kasih-Nya begitu luar biasa bagi hidup kita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirannya kusuk cita. Mari lambaikan tanganmu, katakan suatu hati abad dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lebih lagi katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selamanya, amin. Sekali lagi katakan, selama-lamanya, amin. Mari berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Tuhan yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Haleluya. Lebih lagi bagi Yesus Kristus Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang percaya kalau hidupnya sudah dijadikan lebih dari pemenang? Amin. Katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Dengan tegas katakan, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari Tunjuk kiri kanannya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih Katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Bila Allah di pihak kita, siapa dapat telah? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita kena pujinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, mari bangkit. Kita gereja, Kita lebih dari pemenang.
Yesus yang sudah menebus hidup kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang sudah menganugerahkan kemenangan bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu kami tidak perlu gentar akan apapun juga. Sebab Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab janji-Mu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Ada kemenangan pada saat pagi hari ini. Kami menang atas setiap kegentaran kami. Kami menang atas setiap kekhawatiran kami. Kami menang atas segala sakit penyakit yang saat ini ada di dalam tubuh kami. Kami menang atas segala kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi umat yang lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. ada kuasa yang tidak terbatas menjamah setiap kami pagi hari ini. Tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. kami menyembah di dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu. Oleh darah Yesus kami diberikan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku di dalam-Mu Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
Lebih lagi katakan Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Allah kudus. Kuasa, sama-sama katakan layak. Hanya Yesus yang layak. Engkau kudus, kudus. Hanya satu nama yang kami muliakan. Hanya Yesus Tuhan. Yesus yang layak. Yesus Engkau layak. Layak dipuji, layak disembah, layak dipuji, layak disembah, haleluya, layak dipuji, layak disembah, amin. Hanya Yesus yang layak. Satu-satunya layak dimuliakan, layak ditinggikan selama-lamanya. Kami percaya di rumah-rumah terjadi lawatan Tuhan. Di setiap tempat di mana setiap orang terkonek dengan surga, lawatan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi. Roh yang menyala-nyala, hati yang menyala-nyala, hati yang haus, oh memenuhi kami. Hanya Yesus layak dimuliakan, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Dia hadir di setiap rumah-rumah, Dia hadir di setiap tempat-tempat. Dia hadir di mana ada orang-orang yang haus dan lapar, di mana ada hati yang hidup, yang merindukan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang merindukan Tuhan. Dia hadir, Dia hadir, Dia menjamah, Dia menjamah, Dia menjamah, Dia memulihkan, Dia memulihkan, Dia memulihkan. Yes. Kami nyatakan terjadi terobosan di setiap tempat, di
setiap hati yang merindukan Tuhan, jiwa yang merindukan Tuhan, kami nyatakan terjadi terobosan, terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi dalam nama Yesus. Hati setiap orang-orang dipulihkan, hati setiap orang menjadi haus dan lapar akan Tuhan, sehingga setiap mereka tidak akan berhenti untuk berseru, untuk mencari Tuhan lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Terjadi dalam nama Yesus. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya ketika saudara memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan dimanapun engkau berada, mata Tuhan tertuju kepada engkau dan Tuhan mau melimpahkan sesuatu yang dahsyat bagimu. Hari-hari ini kekuatan Tuhan yang memampukan untuk setiap saudara dan saya berjalan lebih jauh lagi. Hari-hari ini kekuatan yang daripada surga yang akan menjadikan setiap saudara dan saya memiliki kaki yang kuat, memiliki hati yang kuat, memiliki iman yang teguh untuk kita terus berjalan dan berjalan. Alkitab berkata, bila mana engkau berjalan, bila mana engkau berlari, engkau tidak menjadi lesu, engkau tidak menjadi lemah. Sebab surga memiliki kekuatan, kekuatan yang baru terus dilimpahkan. Bahkan ketika engkau terbang bersama dengan Tuhan, engkau akan cakap menanggung segala perkara. Engkau akan cakap untuk menanggung segala perkara. Bahkan di dalam segala perkara Yesus Kristus dimuliakan. Engkau akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Tidak akan berhenti untuk engkau kagum akan Tuhan. Tidak berhenti engkau akan berkata, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Saya percaya hari-hari ini sedang terjadi. Saya percaya waktu-waktu ini sedang terjadi. Saya percaya waktu-waktu ini, hari-hari ini, di setiap rumah, di setiap tempat. Oh, Tuhan dimuliakan. Oh, Tuhan ditinggikan. Oh, haleluya. Hidupmu, tubuhmu menjadi rumah kediaman Tuhan, menjadi bait Roh Kudus. Roh Allah tercurah atas engkau. Roh Kudus memenuhi engkau. Roh Kudus yang telah diutus 2000 tahun yang lalu, sampai hari ini Dia terus bekerja. Dia terus bekerja, terus memenuhi hati yang haus. Maka terjadi lawatan, terjadi pemulihan, terjadi kesembuhan, terjadi dalam nama Yesus. Yes. Kami percaya kami masuk di dalam masa-masa lawatan. Kami ada dan kami masuk di dalam masa-masa yang ajaib. Kami masuk dalam masa-masa yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bapak, terima kasih buat siang hari ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap sahabat-sahabat yang dikasih oleh Tuhan dimanapun mereka berada, yang bersama-sama di dalam ibadah saat ini. Engkau memberkati mereka, Engkau berbicara khusus buat setiap mereka. Sebagaimana Engkau telah memanggil Gideon ketika dia bersembunyi karena dia mengetahui keadaannya, mengetahui kelemahannya, mengetahui keterbatasannya. Tetapi sesungguhnya yang sorga tahu bahwa Gideon adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Demikian juga engkau mendapatkan setiap orang dimanapun mereka berada. Engkau sedang berkata kepada mereka bahwa setiap mereka adalah pahlawan yang gagah berani. Hamba percaya Tuhan, hari-hari ini engkau sedang membangkitkan mereka, sehingga di tengah-tengah keluarga mereka, lingkungan mereka, kota mereka, bangsa di mana mereka tinggal, mereka akan bangkit. Mereka akan bangkit, mereka akan bangun, mereka akan melakukan sesuatu yang dahsyat. Sebab cahaya kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui setiap mereka. Oh, haleluya. Terjadi dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami bergerak, surga bergerak bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Bapa buat setiap orang-orang yang luar biasa. Kami bersyukur Bapa buat waktu-waktu ini, buat hari-hari ini. Karena ini waktunya kami akan terus melihat hal-hal yang dahsyat.
Bahkan kami akan melihat orang-orang yang lemah dipakai oleh Tuhan. Orang-orang yang terbatas dipakai oleh Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas, kedahsyatannya tidak terbatas, pekerjaannya tidak terbatas. Dan terjadi dalam nama Yesus. Bapak, kami bersyukur Engkau sedang berbicara kepada kami, dan hari ini kami mau tangkap apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi pesanmu buat kami. Dan kami percaya Tuhan, kami boleh tetap kuat di masa-masa ini. Terima kasih Roh Kudus buat kehadiranmu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bersama dengan kami. Kami siap untuk bersama-sama dengan Engkau Roh Kudus hari-hari ini memuliakan Yesus, menceritakan perbuatan Yesus yang dahsyat. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan lebih lagi, saudara, berikan sorak-sorai yang meriah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Dia dahsyat, dia dahsyat, dia luar biasa. Lebih lagi sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan. Pekerjaannya tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Dahsyat. Haleluya. Baik saudara, semuanya boleh duduk kembali. Haleluya. Saya ada di depan orang-orang yang luar biasa. Baik Anda semua yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah melalui online ini, saudara. Dan saya percaya dimanapun kita berada, saudara, Tuhan sedang bergerak melalui setiap orang percaya. Keadaan tidak bisa membatasi kita, keadaan tidak bisa menghentikan kita, keadaan tidak bisa menyurutkan semangat kita, karena setiap orang percaya terhubung dengan sorga. Alkitab kita berkata, saudaraku, sorga melimpahkan kedahsyatannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo semangat di diri saudara, semangat di hidup saudara. Karena ada hal-hal dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Katakan haleluya. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, kembali saudara, kita bisa berjumpa, baik saudara yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah saat ini. Haleluya. Nah, saudara, saya juga menyambut buat setiap saudara yang ada di luar dari kota Singkawang. Ada beberapa saudara kita dari Pontianak yang juga bergabung di dalam ibadah saat ini. Ada yang dari Jakarta yang sedang juga bergabung, dari Bandung. Saya tahu banget orang ini setia sekali. Dan Australia juga ada, dari Sydney, dari Melbourne, saudara, yang jam yang sama mereka mengikuti ibadah. Dari Taiwan cukup banyak, saudara, karena saya terus di WA-kan oleh mereka, kesaksian-kesaksian yang mereka bagikan, saudara, ketika mereka mengikuti ibadah. Selamat juga bergabung lewat kota Singkawang. Kita boleh sama-sama memuliakan Tuhan dengan saudara-saudara kita, orang-orang Indonesia yang ada di negara-negara lain, saudara. Yesus dimuliakan. Yuk kita berikan dulu tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ya, selamat bergabung buat saudara-saudara yang ada di Malaysia. Nah, minggu depan tanggal 31, saudaraku, Gereja Presbyterian yang ada di Johor, tepatnya di Keluang, akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah sore, saudara, melalui online, saudaraku. Jadi mereka, seluruh jemaat Tuhan yang ada di sana akan bergabung di jam yang sama. Dan saya percaya Indonesia, Malaysia, Brunei, 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, Borneo. Iya kan, saudaraku, akan memuliakan nama Tuhan. Alkitab kita berkata setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku siapa? Yesus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ayo yang di rumah semangat, semua teriakan haleluya. Buat yang bergabung yang dari luar, saudara katakan haleluya. Ketika saya berkata semangat, saudara teriakan yes, semangat. Semangat, diberkati Tuhan, teriakan haleluya. Semangat, orang-orang yang bersemangat, diberkati Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih lagi. Virus tidak bisa menghentikan kita untuk bersuka cita.
Virus tidak bisa menghentikan kita untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Virus membuat setiap kita lebih gila-gilaan dengan Tuhan, lebih mati-matian dengan Tuhan, lebih habis-habisan dengan Tuhan. Tempat boleh membatasi kita, tapi tempat tidak bisa mematikan iman orang percaya. Tempat membuat setiap orang lembut tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini saudara, saya akan ajak kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat para volunteer yang dengan setianya melayani. Ada iklan berkata, tanpamu tidak ramai. Jadi karena mereka makanya jadi ramai. Termasuk saudara juga yang ada di ruangan ini. Lihat wajah sebelahnya, tanpamu tidak seru. Yang lebih penting lagi saudara, harus ada Tuhan. Amin. Nah saudaraku, mau berapa orang pun kalau Tuhan ada, saya tetap semangat saudara. Amin. Nah bilang lagi sama sebelah saudara, kamu juga tanpamu tidak seru. Yaitu buat saudara ya. Oleh karena itu saudara, kita mau lebih lagi di dalam Tuhan. Ya, berikan dulu tepuk tangan juga buat yang di rumah-rumah tuh. Yang sudah rindu untuk datang ibadah, haleluya. Ada yang WA, kok sampai kapan gereja dibuka? Loh saya bilang tiap hari gereja dibuka. Nggak pernah tutup saudara. Kegiatan masih ada aja kan. HK masih ada, Youth masih ada, Komsel juga masih ada kan. Ya hanya melalui Zoom saudaraku. HK juga melalui online saudara ya. Jadi artinya gereja tidak pernah tutup saudara. Kenapa saudara? Karena pintu sorga nggak pernah tutup saudara. Memang pintu mal sempat tutup saudara. Memang rumah-rumah saudara pun sempat tutup saudara. Iya, tetapi yang saya mau katakan saudara, yang ada di bumi boleh ditutup, yang terpenting sorga tidak pernah menutup pintu. Karena itu yang kita perlukan. Ketika pintu sorga terbuka, lawatan terjadi, hal-hal dahsyat terjadi. Oh, beri tepuk tangan yang mulia buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka Alkitab kita sama-sama, dan siang hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, bagikan berkat firman Tuhan buat setiap kita. Dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Dengan tema yang saya sampaikan saudara buat kita semua, berjalan dalam ketaatan mendatangkan mujizat. Berjalan dalam ketaatan mendatangkan mujizat. Sekali lagi sama-sama katakan, berjalan dalam ketaatan mendatangkan mujizat. Dua. Lagi suaranya lebih keras, 2, 3. Nah, kita akan belajar sama-sama dari tema ini saudara. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan buat kita, buat saudara yang di rumah. Siapkan Alkitab saudara, baca dengan suara yang kuat saudara. Karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Haleluya. Ayat 7 berkata, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab kepada Elia, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepada perempuan tersebut, janganlah takut. Lagi katakan, janganlah takut. Pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan Tuhan dengan perantaraan Elia. Nah, saudaraku, dari beberapa ayat ini kita akan belajar bersama-sama sebagaimana judul yang saya tadi katakan, yang saya sebutkan, saudara, berjalan dalam ketaatan mendatangkan mujizat, saudara. Saudaraku, dari apa yang kita baca, saudara, saya temukan ada beberapa hal. Nah, saudaraku, sebenarnya saudaraku, lewat satu keadaan, lewat satu kesulitan, saudaraku, Tuhan sedang mau menyatakan mujizat. Lewat ketika saudara dan saya menyadari bahwa saya diperhadapkan dengan satu tantangan. Kalau di situ saya mau belajar taat, kalau di situ saya mau belajar percaya kepada Tuhan, kalau di situ saya mau belajar mengandalkan Tuhan, maka keterbatasan kita, maka segala sesuatu yang terjadi kepada kita, Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kedahsyatan. Sudah percaya? Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Seringkali saudara kita lebih fokus kepada keadaan sehingga membuat kita tertutup dengan apa yang Tuhan mau kerjakan, saudara. Seharusnya lewat segala keadaan yang terjadi, Anda dan saya tetap memandang kepada Tuhan. Anda dan saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan, saudaraku, sesuatu yang kelihatannya tidak mungkin, Tuhan bisa mengubahkannya itu menjadi kemungkinan, saudara. Katakan amin. Yang percaya katakan Yesus dahsyat. Nah, sebagaimana yang selalu kita serukan, yang biasa tapi luar biasa, Yesus, 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 dahsyat, dahsyat, dahsyat. Orang yang bersemangat katakan, orang yang diberkati Tuhan katakan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku, wanita ini, saudara, melihat tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, saudara. Tetapi saya mau berkata, saudaraku, ketika yang sedikit itu kita belajar taat, belajar percaya kepada Tuhan. Sebenarnya apakah Tuhan memang memerlukan yang sedikit itu? Tidak, saudara. Allah memerlukan ketaatan. Allah memerlukan iman percaya kita, saudara. Ketika kita bisa meletakkan yang sedikit itu, saudaraku, kepada Tuhan, maka Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang menjamin masa depan kita, yang menjamin hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Yang sedikit dia bisa ubahkan. Amin. Nah, saudaraku, ada 3 hal kita mau belajar dari apa yang kita baca, saudara. Berjalan dalam ketaatan mendatangkan mujizat, saudara. Hari-hari ini, saudaraku, dengan munculnya virus corona yang melanda seluruh dunia, saudara, membuat orang, saudaraku, menghadapi jalan buntu. Membuat banyak orang, saudaraku, menghadapi jalan gelap. Membuat banyak orang, saudaraku, menghadapi jalan macet atau jalan tertutup, saudara. Betul-betul. Orang menjadi bingung, saudaraku. Saya mau berkata, saudara, semua yang terjadi, kalau kita mau melihat dari posisi Tuhan, saudara, ini semua merupakan media yang Tuhan izinkan untuk dia menyatakan kedahsyatannya. Amin. Kalau wanita ini tidak menghadapi keterbatasan dan kekurangannya, saudara, dia tidak akan melihat cara Tuhan memelihara dia. Dia tidak akan melihat cara Tuhan menyatakan kedahsyatannya, saudara. Nah, kalau dia hanya fokus kepada keterbatasannya, saudaraku, maka sebagaimana yang Elia katakan, jangan takut. Berarti wanita ini sedang apa? Sedang takut. Ketika kita takut, dikuasai takut, maka kita nggak akan bisa mengutamakan Tuhan. Kita nggak bisa mengkedepankan Tuhan. Kita nggak bisa datang menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, saudara.
Tetapi kalau saudara dan saya percaya akan pemeliharaan Tuhan atas hidup saudara, sekalipun engkau terbata, sekalipun keadaanmu saudara hari ini hari sedang sukar saudara, engkau tetap bisa memuliakan Tuhan saudara. Dan disitulah letaknya mujizat. Disitulah letaknya lawatan Tuhan. Disitulah letaknya terjadi perkara-perkara yang besar saudaraku. Maka oleh sebab itu saya yakin saudara, hari-hari ini bangsa-bangsa akan mengalami sesuatu yang dahsyat. Kepada siapa yang akan mengalami? Kepada setiap orang yang ketika dalam kesukaran saudara, dia mau merendahkan diri, dia mau berbalik dari jalannya yang jahat, dia mau mencari Tuhan. Maka Alkitab kita berkata, Tuhan akan memulihkan negerinya, Tuhan akan memulihkan hidupnya, Tuhan akan memulihkan segalanya saudara. Kalau saya berkata bangsa, saudaraku, kita mengharapkan semua bangsa. Tapi saya mau berkata memang tidak semua orang akan meresponinya. Tapi buat setiap orang yang meresponinya, di tempat tersebut akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Di tempat tersebut akan terjadi lawatan yang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka dari itu saudara, saya berdoa lewat kejadian ini saudaraku, kiranya orang-orang di Singkawang saudaraku, hari-hari ini merendahkan diri. Hari-hari ini mencari Tuhan. Karena memang inilah waktunya Singkawang kalau mau melihat lawatan, merendahkan diri, berbalik dari jalannya yang jahat, akan lihat perkara besar terjadi saudara. Amin. Karena lewat keadaan ini orang sedang dibawa kepada satu kesadaran saudaraku, hanya Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Amin. Kita katakan haleluya. Yesus, 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 dahsyat, dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudara, yang pertama yang kita akan belajar bersama-sama, mengapa saudaraku untuk mengalami mujizat adalah harus melalui jalan ketaatan. Apakah nggak ada jalan yang lain? Nggak ada saudara. Ya, satu-satunya jalan untuk kita mengalami perkara yang dahsyat adalah melalui ketaatan saudara. Bukan dengan kehebatan. Bukan dengan segala sesuatu yang kita banggakan. Karena dengan segala yang kita banggakan bisa membuat kita sulit untuk taat. Tetapi ketika saudara saya menyadari tanpa Tuhan kita tidak sanggup dan kita ini terbatas saudaraku, maka itu akan memacu kita, mendorong kita untuk sungguh-sungguh taat saudara. Makanya saudaraku, untuk mengalami mujizat, terobosan, kemenangan adalah melalui jalan ketaatan. Berjalan dalam ketaatan mendatangkan apa? Berkat saudara. Berjalan dalam ketaatan mendatangkan berkat. Sama-sama berjalan dalam ketaatan mendatangkan berkat. Mana suaranya dong? Ayo lebih lagi. Siapa yang mau diberkati boleh angkat tangannya dan berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah saudaraku, mengapa harus melalui jalan ketaatan? Yang pertama, karena ketaatan jalan tepat untuk menuju berkat dan mujizat. Karena ketaatan adalah jalan yang tepat. Nggak ada lagi saudara. Tuhan menggunakan itu saudara. Untuk saudara dan saya kalau mau mengalami perkara yang dahsyat, maka jalannya adalah ketaatan saudara. Yang namanya jalan berarti proses saudaraku. Tidak semua orang saudara ketika engkau dan saya percaya langsung mengalami berkat. Berkat keselamatan sudah pasti. Tapi berkat yang kita perlukan di dunia ini saudara, itu perlu proses. Itu perlu dijalani. Karena yang namanya jalan pasti saudaraku, kita akan menghadapi proses. Kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi perjuangan. Nah ketika menghadapi semuanya itu, pertanyaannya saudara, apakah ketaatan kita konsisten atau tidak saudara? Ini yang harus saudara. Karena ketaatan yang konsistenlah yang membuat setiap kita mengalami berkat, mengalami mujizat, bahkan keselamatan saudara. Ketaatan kalau tidak kita jaga bisa kehilangan keselamatan.
Oleh sebab itu saudaraku, hari-hari ini ayo kita mau lebih taat lagi sama Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara lihat di dalam Imamat 26 ayat 3 sampai 4, saudara. Imamat 26 ayat 3 sampai 4 saya bacakan buat kita. Ya. Alkitab ada nama Mamat juga ya. Haleluya. Oke, saya bacakan ya. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku, ketetapan Tuhan, dan apa? Berpegang, mana suaranya, ayo dong. Udah mau pulang lebaran? Lagi, ulang ya. 2, 3. Jikalau kamu hidup menurut dan perintahku Tuhan, serta apa? Kata melakukannya bicara taat, saudaraku. Nah, terus di situ dikatakan selanjutnya. 2, 3. Maka Tuhan akan memberi kamu apa? Hujan pada masanya. Perhatikan saudaraku, Tuhan sudah menetapkan masa-masa, saudara. Setiap apa yang terjadi ada masanya. Ada masa, apa lagi? Buah-buahan kan ada masanya juga ya. Singkawang juga ada masa kawin kan. Cuma gara-gara virus nih saudaraku, semua diem dulu saudara. Iya. Nah, semua ada masanya saudara. Nah, Tuhan sudah menetapkan masa. Ya, ada masa saudara dan saya hari-hari ini harus mencangkul, ya, membuat iman saudara lebih lagi. Kalau hari-hari ini saudara nggak memperhatikan benih yang saudara tanam, membersihkannya, mempersiapkannya, jangan sampai ketika masa hujan datang saudara, didapatkan benih tersebut tidak siap. Ya, hari-hari ini anak-anak Tuhan, Anda dan saya harus lebih mempersiapkan diri saudara. Karena saya percaya akan terjadi hujan. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Di sini dikatakan hujan pada masanya sehingga tanah itu memberi hasilnya. Pertanyaannya, tanah hatimu adakah benih firman Tuhan? Benih kepercayaan yang lebih lagi. Pertanyaannya, di hatimu adakah benih pengharapan, benih keyakinan yang terus saudara pupuki, yang terus saudara bangun? Kalau tidak ada saudaraku, maka hujan ketika turun saudara tidak membuahkan sesuatu. Oleh sebab itu saudara, ketaatan itu harus dibangun lebih lagi hari-hari ini. Saudara jangan berpikir ya kan lockdown jadi kita nggak usah keluar. Lebih baik memang tidak keluar, tapi di rumah saudaraku harus lebih serius dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menantikan hujan pada masanya. Dan saya mau berkata, masanya akan datang, masanya akan datang, masanya akan datang saudara. Dan waktu datangnya tidak lama lagi saudara. Amin. Itu dikatakan pohon-pohonan di ladangan akan memberikan apa? Buahnya. Segala sesuatu yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa, saudaraku, yang dijaga, dirawat sedemikian rupa, ketika hujan itu turun, maka akan menghasilkan buah, saudara. Nah, ini posisi saudara dan saya hari-hari ini. Jangan keadaan membuat kita menjadi orang percaya yang acuh tak acuh, saudara. Dengan keadaan membuat kita lebih lagi dengan Tuhan, saudara. Dalam 3 hari ini saudara, Tuhan banyak memberi kesan kuat di dalam saya saudara. Dan dalam 2 hari berturut-turut saudaraku, Tuhan bawa saya untuk mengalami hadirat Tuhan. Dan setiap saya menyebut satu negara saudara, hampir setengah jam lebih saya harus menangis dan menjerit. Saya nggak ngerti apa-apa. Saya tanya Tuhan, apa Tuhan, maksudnya apa Tuhan? Tapi Tuhan menaruh satu kesan kuat. Dan saya mau mengajak saudara berdoa saudara. Setiap saya ingat negara ini, saya nggak tahan, saudara. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan. Tapi saya mau berkata, saudara, yang saya yakini lewat keadaan yang sedang terjadi, Tuhan mau melakukan sesuatu yang dahsyat. Amin. Saudaraku, di sini katakan, ketaatan mendatangkan berkat. Karena Alkitab berkata, ketaatan itu merupakan benih. Yang namanya tanam benih perlu proses, ada perawatan, ada keseriusan saudaraku.
supaya ketika hujan itu datang, benih bisa bertumbuh. Pohon yang dirawat sedemikian rupa, ketika hujan itu datang, dia bisa berbuah, saudara. Inilah hidup orang percaya hari-hari ini. Ketika engkau serius memperhatikan kerohanianmu, ketika engkau serius dengan Tuhan, maka hujan itu akan datang. Dia akan segera datang, dia akan terus datang. Bahkan Alkitab kita berkata, hujan awal, hujan akhir digabungkan menjadi satu, dicurahkan dengan dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Perhatikan saudaraku, ketika ada benih atau pohon, ada tunas yang tidak dipersiapkan, ketika saudara ada hujan tercurah, karena dia tidak dipersiapkan, itu akan menjadi layu saudara, dan mati saudara. Halo? Dan saya berdoa hari-hari ini anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan ini, persiapkan diri saudara untuk masuk dalam satu masa yang dahsyat, masa yang luar biasa. Wanita ini saudaraku, ketika dia dalam keterbatasan, penyediaan bekal untuk hidup dia sehari-hari sudah sangat terbatas. Bahkan diberitahukan hanya cukup untuk hari ini. Kalau dia makan selesai, besok saudara nggak tahu lagi mau makan apa. Bahkan dia sudah berkata, mati saudaraku. Mungkin engkau yang berkata, udah nggak ada harapan, aku udah nggak tahu mau buat apa lagi, semua sudah tertutup. Saya mau berkata, biarlah iman, benih harapan, benih keyakinan, karena itu cukup untuk kehidupanmu yang lebih panjang lagi, yang lebih lama lagi, karena engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, Yesus. Ini yang harus kita bangun hari-hari ini, saudara. Amin. Nah, saudara, kita lihat di selanjutnya. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Ini tentang Elianya, saudara. Elia berjalan dalam ketaatan. Elia dipelihara oleh Tuhan, saudaraku. Ya, kita ambil contoh ini saudara. Ayat 2 berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di seberang timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Dan ia minum dari sungai itu. Lihat saudaraku, ketika saudara dan saya dalam segala situasi mau belajar taat, pemeliharaan Allah itu dahsyat. Pemeliharaan Allah itu pasti. Tapi kalau saudara dan saya hanya memikirkan keterbatasanmu, kekuranganmu, hanya buat engkau takut, membuat engkau panik, membuat engkau meragukan Tuhan. Alkitab berkata, bila mana engkau khawatir, apa yang engkau bisa kerjakan? Makanya kita berkata, jangan khawatir. Burung-burung di udara Tuhan pelihara. Artinya kalau saudara dan saya meyakini bahwa engkau dan saya adalah umat pilihan, engkau dan saya dipilih oleh Tuhan, pastinya Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan perlukan apa? Ketaatan pada setiap kita, saudara. Katakan sama-sama, saya harus taat. Karena ketaatan adalah jalan yang tepat untuk menuju kita mengalami berkat dan mujizat Tuhan, saudara. Enggak ada lain, saudaraku. Nah, di sini katakan dia dipelihara oleh Tuhan. Burung gagak makanannya apa, Pak, Bu? Saudara? Ayo, burung gagak makan apa? Daging, saudara. Saudara bisa bayangkan ketika dia bawa daging di mulutnya, kan dia nggak punya tangan, saudara. Ya kan dia gigit daging. Saya nggak tahu berapa lama, saudara. Gara-gara Elia, saudara, burung dari ngomel, saudara. Kenapa? Itu daging dia mau makan. Tapi suara Tuhan berkata, lu jangan makan lu ya. Burung gagak aja taat. Ngirimin daging.
Coba lihat wajah sebelah saudara. Yang di rumah juga sama. Katakan sama mereka, burung gagak aja tahan kok. Masa kita ini yang dahsyat begini, yang ganteng, cantik, luar biasa begitu. Enggak, kan tidak mungkin saudara. Ada yang merasa cantik, ganteng, luar biasa, mana suaranya? Yang di rumah langsung nunduk. Bener gak gua cantik? Bener saudara, kalau nggak yakin so ngaca tuh. Sampai kacanya bilang, udah selesai, jangan lagi terus-terus datang, memang kamu cantik. Kenapa? Udah saudara ya. Saudara lihat, burung gagak saudara, makanannya daging. Tapi saudara dia harus puasa gara-gara Elia. Tuhan memelihara Elia saudara. Bisa dengan sesuatu yang nggak mungkin. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Bahkan ketika sungai Keritnya dikatakan mulai kering, Tuhan bilang lagi, Elia pergi ke Sidon. Ada seorang janda namanya, nggak ada namanya ya, janda Sarfat saudaraku. Nah saudara Elia taat dia pergi. Nah sekarang kita lihat contoh yang selanjutnya adalah wanita yang ada di Sarfat ini saudara. Saya nggak berani bilang janda saudara. Wanita yang ada di, setuju dengan saya? Setuju ya? Yang setuju katakan yes. Ini sampai di mana nih? Saudara ini bikin saya buyar aja. Oke. Saudara Amsal 13 ayat 13. Perhatikan ini penting nih ayat ini saudara ya. Bagus banget. Ya. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, ia akan menerima balasan. Orang yang gak taat adalah orang yang meremehkan firman. Orang yang gak taat sama perintah adalah orang yang meremehkan perintah. Meremehkan firman saudaraku. Nah kita berjanji tetapi siapa yang taat melakukan perintah, dia akan menerima apa? Balasannya, upahnya saudaraku. Jadi saya mendorong saudara tiap-tiap hari, ayo kita mau sama-sama taat saudaraku. Karena ketaatan adalah jalan tepat untuk kita menuju berkat dan mujizat saudaraku. Nah saudaraku, saya sebelum masuk ke tentang wanita ini yang ada di Sarfat ini saudaraku, Yesus sendiri saudara, dia harus menempuh jalan ketaatan. Baru saudara dan saya bisa diselamatkan. Halo. Yesus tidak menempuh dengan jalan kekuasaannya. Dia bisa perintah, artinya kekuasaan dalam memerintah. Malaikat, enggak saudara. Yesus melalui jalan apa? Ketaatan. Makanya ketaatan adalah satu-satunya jalan untuk mengalami terobosan, untuk mengalami perkara yang dahsyat, bahkan sorga saudara. Karena Yesus memberikan contoh tersebut untuk menjadikan saudara dan saya mendapatkan tempat di sorga, dia harus lebih dahulu taat. Lihat tuh wajah-wajah di sebelah saudara, karena Yesus taat makanya kamu dan saya diselamatkan. Amen. Melalui ketaatan Kristus makanya saudaraku, Anda dan saya percaya kepada Yesus diselamatkan saudara. Harus ada ketaatan saudaraku. Nah di dalam Filipi 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, waktu itu Yesus ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai apa? Mati di atas kayu salib. Kematiannya saudaraku belum lengkap kalau tidak ada penderitaan. Karena dia harus menghadapi penderitaan dan sebagainya saudara. Dia taat saudara. Itulah sebabnya lihat hasilnya saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Artinya Allah sangat berkenan kepada dia. Nanti di dalam morning worship dari Senin sampai Sabtu saya akan bicara tentang ketaatan. Karena ketaatan salah satunya adalah ketaatan itu mendapatkan perkenanan dengan Allah. Saudara. Dari Allah saudaraku. Ya. Di sini dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Artinya saudaraku,
dari semua manusia yang ada pada waktu itu, bahkan sampai hari ini saudara, tidak ada satu pribadi yang punya ketaatan seperti Yesus saudara. Makanya saudaraku, Allah meninggikan dia. Amin. Bahkan dikatakan dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama siapa? Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, saudara. Kalau saudara dan saya taat tetap tidak sempurna. Tapi karena kita percaya kepada Yesus, ketaatan kita dasarnya karena Yesus, maka mendapatkan perkenanan juga, saudara. Tapi kita tidak sengaja untuk tidak taat. Kita berusaha untuk taat, saudara. Sekalipun banyak kali kita tidak taat. Tapi kita mau bangkit lagi, bangkit lagi. Jadi yang pertama, mengapa saudaraku untuk mengalami mukjizat, terobosan, kemenangan? Jalannya adalah melalui ketaatan. Karena ketaatan adalah apa? Jalan yang tepat. Untuk apa? Menuju kepada berkat dan mukjizat, atau mengalami berkat dan mukjizat. Yang kedua, mengapa jalan ketaatan? Karena jalan ketaatan, ini yang kedua ya, karena jalan ketaatan adalah bukti. Sama-sama katakan bukti. Kita beriman, saudara. Amin. Hanya orang yang berimanlah yang mampu taat. Haleluya. Nah, saudaraku, kita lihat sama-sama ada beberapa contoh di Alkitab. Salah satunya adalah Nuh. Nuh taat karena iman, saudara. Nuh diperintahkan oleh Tuhan membangun Batra. Saudaraku, saudara tahu nggak Nuh bangun Batra berapa lama? Bukan 12 hari loh. Bukan 12 bulan. 120 tahun. Lama nggak? Hidup kita aja nggak segitu, saudara. Saudara, kita disuruh untuk mengerjakan sesuatu lebih dari 3 kali aja. Kalau itu yang kita kerjakan kita nggak sukai, saudara, kita udah bakal mundur. Betul apa betul? Jangankan mengerjakan sesuatu anak kita. Kalau ada makanan yang dia nggak suka, pada orang tua tahu itu makanan baik untuk dia, dia akan sulit sekali, saudara, untuk taat makan tuh. Betul betul. Yang punya anak, ibu-ibu, katakan hore. Saya mengerti penderitaanmu. Iya kan? Bagi anak saudara nggak enak, dia nggak suka. Padahal orang tuanya tahu itu makanan yang enak. Biasanya makanan apa tuh? Yang dia nggak suka. Sayur ya kebanyakan ya anak-anak saudara ya. Ternyata sama juga dengan anak saya, berarti anak-anak saudara. Karena susah makan sayur, saudara. Nah, saudaraku, ini kembali kepada Nuh ya. Nuh disuruh bangun Batra. Bangunnya di atas bukit, saudaraku. Bisa gak bayangkan, saudara? Nuh waktu disuruh tuh bukan lagi usianya 40 tahun, semangat-semangatnya. Udah tua. Iya kan? Saudaraku udah tua, naik ke atas bukit selama 120, bukan 120 hari. Iya kan? Ada nih seorang suami nih, bilang sama istrinya, dia kan tahu dia sakit. Terus dia bilang, "Ma, ini papa kayaknya nggak lama lagi nih. Udah mau dipanggil Tuhan." "Oh iya, nggak apa-apa, Pak. Mama tetap setia." Suaminya bilang, "Ma, nanti kalau papa meninggal, mama mau menikah lagi nggak apa-apa, boleh." "Oh iya, Pak. Tapi Ma, tolong ya Ma ya. Hanya ketika kalau tempat kuburan papa udah kering, nah mama boleh menikah." "Oh iya. Tapi Ma, nanti setelah papa mati, pagi siang mama pergi sirami kuburan papa." Ya gak pada kering. Berarti apa? Dia memang gak inginkan isinya. Nah saudaraku, saya percaya gak akan mungkin ditaati, saudara. Kita hanya bisa taat bila mana kita memang menyukainya, saudara. Kita bisa, kita senang, saudaraku. Tapi kalau yang namanya enggak mungkin. Nah, saudara bisa bayangkan gak posisinya Nuh waktu itu?
Kira-kira dia suka nggak sih tiap hari naik ke atas gunung? Sekali-sekali boleh lah buat saudara yang suka camping kan. Tapi kalau setiap hari saudara disuruh naik ke gunung, mau? Nggak mungkin saudaraku. Saudara suka makan di sebuah restoran pun nggak mungkin tiap hari, biarpun gratis saudara. Iya, bakmi hijau kan ada nih. Tiap hari kasih makan gratis untuk bro Apin, kok Apin. Saya percaya nggak mungkin tiap hari dia pergi. Iya kan? Nggak mungkin saudaraku. Biarpun mungkin aja dia suka makan mie. Nah sekarang saudara posisi Nuh harus tiap hari. Nah sekarang saya kasih lagi saudara beberapa hal untuk membuat kita bahwa Nuh sedang melakukan sesuatu yang itu sulit sekali saudara. Apalagi saudara firman Tuhan bilang sama dia, aku akan menurunkan hujan selama 40 hari. Saudara tahu nggak? Di masa Nuh saudaraku belum pernah ada hujan. Jadi saudara ketika Tuhan bilang hujan, Nuh bingung. Hujan dari bawah ke atas ada ya? Dia belum pernah lihat. Karena waktu itu bumi saudara dibasahi dengan embun. Tidak ada hujan. Wah saudaraku, Nuh mungkin langsung ketok-ketok kepala dia. Gue salah dengar kali ya, ini yang ngomong Tuhan apa bukan, mana ada hujan. Hujan itu apa sih, makanan apa sih? Dia belum pernah. Terus Tuhan bilang apa? 40 hari saudaraku. Terus Tuhan bilang akan ada air bah. Jadi dia nggak pernah lihat saudaraku. Tapi saudara, Nuh taat. Amin. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Kalau Tuhan memerintahkan kita sesuatu yang nggak masuk logika kita, gampang nggak taat? Kira-kira gampang nggak? Kira-kira mudah nggak? Pasti sulit. Tapi saya mau berkata, kalau engkau dan saya mau taat, engkau akan lihat sesuatu yang dahsyat. Kenapa saudaraku? Karena ketaatan adalah bukti kita beriman. Nuh taat karena dia percaya Tuhan yang ngomong. Dia belum lihat hujan, dia percaya akan datang hujan. Dia belum pernah melihat gimana bentuk kapal Batra, tapi dia taat saudaraku. Sesuatu yang dia kerjakan, dia belum pernah lihat. Sesuatu yang dia kerjakan, dia belum pernah tahu. Dia mentaati, dia tidak tahu, tapi dia punya iman. Dia percaya, dia percaya, dia percaya, dan dia lakukan. Hasilnya apa saudara? Halo, ketika datang air bah, dia dan keluarganya diluputkan saudaraku. Tuhan mau engkau dan saya hari-hari ini punya ketaatan seperti itu. Katakan, amin. Makanya di sini dikatakan Ibrani 11 ayat 7 berkata, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, saudara. Tapi iman itu kan bicara, iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Belum lihat, tapi dia percaya saudara. Dengan taat mempersiapkan Batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Nuh taat. Artinya ketaatan adalah bukti iman kita, saudara. Amin. Nah, contoh selanjutnya adalah Abraham, saudaraku. Tuhan minta dia persembahkan Ishak. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham melalui Ishak. Itu anak perjanjian. Tapi sekarang Tuhan minta anaknya. Saudara, kesannya bertentangan dengan yang awal dan yang sekarang dia terima, saudaraku. Awalnya Tuhan bilang, Ishak anak perjanjian, melalui keturunan Ishak. Sekarang Tuhan minta, saudaraku. Saya bisa bayangkan gak, menjadi pusing 7 keliling gak kira-kira Abraham waktu itu? Ini Tuhan yang mana nih ya? Yang kemarin ngomongnya ini gue udah semangat, sekarang ngomongnya ini, ya gue lemah lagi dong. Saudara, tapi saya mau berkata, Abraham tetap apa? Taat. Abraham gak tanya sama Tuhan, loh Tuhan kok beda? Tuhan kok berubah? Hanya Abraham bilang, Tuhanku berubah-ubah. Katanya Yesusku tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi saya mau berkata, dasarnya karena iman. Dia taat, dia berikan Ishak. Tapi saya mau berkata, semua yang Tuhan izinkan adalah untuk apa? Menguji kualitas keiman kita, saudara. Karena ketaatan itu akan menentukan kualitas iman saudara.
Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, saya mendorong setiap kita hari-hari ini, ayo bangun ketaatan, ayo terus taat. Ketaatan mendatangkan terobosan, ketaatan mendatangkan mujizat, ketaatan mendatangkan perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi kepada Nuh, yang terjadi kepada Abraham, yang terjadi kepada perempuan yang ada di Sarfat. Dia taat, saudaraku. Amin. Ketaatan mendatangkan apa? Mujizat. Ketaatan mendatangkan terobosan, saudaraku. Nah, saudara bisa baca itu, saudaraku, di dalam ketaatan, saudaraku, dari wanita yang ada di Sarfat tersebut, saudara. Karena di ayat yang kalau tidak salah di ayat 15, salah ya. Ayat 15 atau, betul ayat 15? Ya, coba lihat ayat 15 ya, saudara. Di situ katakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia taat, dia kedepankan, saudara, firman Tuhan. Dan ketika dia kedepankan firman, dia melihat hasil yang dahsyat. Sama-sama katakan, iman adalah ketaatan. Bilang, ketaatan adalah bukti dari iman. Yang terakhir, saudaraku. Nah, yang terakhir kita lihat, saudara, di sini dikatakan, baca dulu di dalam Yohanes 14 ayat 15. Di sini dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi artinya, saudaraku, ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Yang pertama, ketaatan adalah jalan yang tepat untuk kita menuju berkat. Yang kedua, ketaatan adalah bukti daripada iman. Dan yang ketiga, jalan ketaatan adalah bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Tuhan. Nah, makanya saudara, ketaatan ini kita perhatikan, ketaatan ini kita lakukan akan mendatangkan berkat, kemenangan, terobosan dalam hidup saudara dan saya. Ini yang terjadi kepada wanita yang ada di Sarfat ini juga akan terjadi kepada saudara dan saya, baik yang ada di Singkawang, baik yang ada di rumah-rumah yang sedang menyaksikan, bahkan yang ada di tempat-tempat lain yang bersama-sama sedang dalam ibadah ini. Ketika kita taat, kita akan melihat terobosan terjadi, kemenangan terjadi, hal-hal yang dahsyat terjadi. Kita akan melihat bangsa ini diberkati, keluargamu diberkati, kotamu diberkati, perkara-perkara dahsyat terjadi. Yesus, Yesus, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang para pemusik boleh maju ke depan, saudara. Yang ketiga, yang tadi saya sudah katakan, ketaatan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Saudara boleh berdiri, saya undang para pemuji boleh maju ke depan. Kalau saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka saya percaya, saudara, ketaatan itu bukan menjadi hal yang sulit. Karena kasih akan membuat setiap kita mampu. Amin. Kasih akan membuat kita mampu. Kasih juga akan membuat setiap kita siap untuk berjuang. Betul-betul. Kasih akan membuat kita siap untuk berkorban. Kalau saudara masa-masa ini sedang dihadapkan dengan COVID, dihadapkan dengan tantangan, dihadapkan dengan masalah, saya percaya, saudaraku, kalau engkau dan saya beriman, engkau dan saya mengasihi Tuhan, maka kasih akan memampukan setiap kita, mau dimanapun, saudara, kita tetap terkonek dengan surga. Amin. Kita tetap setia dengan Tuhan. Kita tetap sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan saat siang hari ini. Katakan kepada Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kepada kami hari-hari ini. Jalan ketaatan adalah jalan yang tepat untuk kami mengalami kedahsyatan. Jalan ketaatan adalah bukti bahwa kami beriman. Hari-hari ini kami mau lebih lagi. Dan ketika kami tinggal dalam iman, maka kami percaya hidup kami tidak tergoncangkan. Hidup kami tidak tergoyahkan. Hidup kami tetap melekat dengan Tuhan. Bapa, masa-masa ini, hari-hari ini, apapun yang kami hadapi, kami mau tetap lebih dan lebih lagi.
Ora basyara bara 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 bara. Mari datang kepada Tuhan saat ini. Hiara basyakara bara 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 bara. Baik kami yang ada di sini maupun saudara-saudara kami yang bersama-sama di dalam ibadah melalui online service ini, yang ada di rumah mereka masing-masing, Tuhan Engkau menjamah mereka. Engkau menjamah mereka Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kami, menjadikan kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih taat lagi, lebih taat lagi. Kami menyadari bahwa ketaatan itu adalah keharusan. Ketaatan bukan pilihan, ketaatan ada keharusan. Jadi mana setiap kami sebagai orang-orang percaya, kami harus taat, kami harus taat. Bukan supaya kami diberkati, bukan supaya kami mengalami hal-hal yang dahsyat saja. Tetapi apapun Tuhan, kami mau terus taat, terus taat, terus kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena ketaatan menuntun kami untuk kami mengalami keselamatan yang kekal. Ketaatan menjaga kami untuk tetap di dalam koridor Tuhan, tetap di dalam firman Tuhan. Ketaatan membuat setiap kami tidak keluar dari jalur yang Tuhan sudah tetapkan. Bahwa setiap kami hanya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, mari menyembah Dia, menyembah Dia. Hamba percaya di setiap rumah orang-orang membuka hati, terjadi terobosan, terjadi terobosan, terjadi terobosan dalam nama Yesus. Ora papa papa basyakara bara bara bakara basyara la bala 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 bala. Hinala bayaramu. Shikara bala 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 bala. Ora bala 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 basyara bala 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 bala. Haleluya. Amin. Dia Tuhan yang ajaib. Dia turun tangan. Dia pulihkan setiap engkau. Ketika engkau dan saya percaya, Dia Tuhan yang dahsyat. Dia turun tangan. Dia pulihkan pernikahanmu. Dia pulihkan keadaanmu. Dia pulihkan kesehatanmu. Sebab saat ini Dia hadir di hidupmu. Dia ada, Dia bersama dengan engkau. Haleluya. Berseru kepada Tuhan, aku percaya. Amin, amin. Haleluya. Sekali lagi umat Tuhan katakan, kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang ajaib. Oh, aku percaya. Amin, amin. Haleluya. Mari angkat dua-dua tangan saudara, semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya mau berdoa buat setiap kita semua. Saya percaya di rumahmu saat ini kehadiran Roh Kudus ada. Dia bersamamu, Dia menyertai engkau. Apa yang menjadi kerinduanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi keinginanmu hari-hari ini, engkau bawa kepada Tuhan dalam doamu. Katakan, Tuhan aku percaya Engkau turun tangan atas hidupku, Engkau turun tangan atas keluargaku, Engkau turun tangan atas setiap permasalahanku. Dan Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau menyatakan keajaiban, Engkau menyatakan kedahsyatanmu. Saya melihat pemulihan terjadi, saya melihat mujizat dinyatakan. Saya percaya kesembuhan terjadi. Saya percaya imanku dari hari ke hari lebih lagi. Saya percaya saya dapat menjadi lebih taat karena Roh Kudus menolong aku, Roh Kudus bersama aku. Untuk taat dan taat akan firman Tuhan, lebih mengasihi, lebih dan lebih lagi dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk setiap rekan-rekan kami, baik mereka yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di ruangan ini.
Tuhan, Engkau yang tahu akan keadaan mereka. Engkau turut campur tangan, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan mereka, Engkau bangkitkan mereka. Sehingga setiap kami menempuh melalui jalan ketaatan. Karena ketika hujan itu datang, ketika lawatan itu datang, ketika terobosan itu datang, setiap kami mengalaminya, setiap kami mengalaminya, setiap kami mengalaminya. Haleluya. Oh, rabasyara bara 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 bara. Terima saat ini, terima saat ini. Lawatan terjadi atas hidupmu, atas keluargamu. Imanmu semakin bangkit, imanmu semakin diteguhkan, imanmu semakin lebih lagi. Rohmu bangkit, rohmu bangkit. Haleluya. Oh, rabasyara bara 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 bara. Yes. Katakan aku percaya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang ajaib. Dan dia turun tangan atas hidup saudara dan saya. Oh, yes. Dia dahsyat, dia dahsyat. Katakan, kau turun tangan. Kau turun tangan. Dia memberkati. Engkau turun tangan. Amin, amin, amin. Memberkatiku. Berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Haleluya. Oh, rabalaba syara balaba balaba balaba. Oh, rabalaba balaba 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 balaba. Lebih lagi berikan pujian buat Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yeah. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami pada saat siang hari ini. Dan setiap kami yang mempersiapkan persembahan di akhir dari ibadah ini, Bapak, Engkau memberkati setiap mereka. Baik persembahan yang diberikan, baik hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, segala sesuatu yang bahkan mereka sedang rencanakan, Tuhan turut campur tangan. Hari-hari ini Tuhan, dengan situasi keadaan yang sedang terjadi, Tuhan juga memberikan hikmat kepada mereka untuk mengalami terobosan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib atas hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan memberkati mereka dengan dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama saudara, kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat Tuhan di akhir ibadah kita pada saat siang hari ini. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan menyertai engkau, Tuhan mengasihi engkau, dan Tuhan memberkati engkau. Tetap semangat di dalam Tuhan, menjalani hari-hari ini dengan sikap hati yang mau terus taat dan terus taat kepada Tuhan. Ibadah kita pada saat siang hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudariku, sudah selesai. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Allah Bapa dicurahkan dengan berlimpah-limpah atas hidupmu. Baik kita yang ada di ruangan ini maupun saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada saat ini. Engkau diberkati.